Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mailani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi nafza. Nah, nafza ini merupakan akronim atau kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan gangguan kejiwaan. Secara umum, nafza merupakan zat-zat kimiawi atau obat-obatan yang apabila dikonsumsi baik secara oral atau disuntik dapat menyebabkan ketergantungan serta menimbulkan indikasi-indikasi negatif di dalam tubuh. Nah, mengkonsumsi secara oral ini tidak lain dengan cara diminum ataupun dihisap. Nah, nafza terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada narkotika. Nah, narkotika merupakan zat-zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikologi. Nah, narkotika ini terbagi menjadi tiga, yaitu narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Narkotika golongan 1 merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan dalam ilmu pengetahuan dan memiliki potensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 merupakan jenis narkotika yang sangat luas digunakan dalam pengobatan, terapi, dan juga ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya morfin, petidin, dan turunan garam dalam golongan tertentu. Nah, narkotika golongan 3 merupakan jenis narkotika yang sangat luas digunakan dalam terapi, pengetahuan, dan juga pengobatan, serta memiliki potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya kodein dan turunan garam dalam golongan tertentu. Jenis nafza yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika merupakan jenis bahan baik alami atau buatan bukan narkotika yang memiliki kandungan psikoaktif dan mempunyai pengaruh selektif terhadap susunan terpusat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, psikotropika terbagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4. Psikotropika golongan 1 merupakan jenis psikotropika yang hanya digunakan dalam ilmu pengetahuan serta memiliki potensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya MDMA dan ekstasi. Psikotropika golongan 2 merupakan jenis psikotropika yang sangat luas digunakan dalam pengobatan dan juga terapi serta pengetahuan dan memiliki potensi tinggi dalam menyebabkan sindroma ketergantungan. Contohnya amfetamin, sekobarbital, metaqualon, dan metilfenidat atau Ritalin. Psikotropika golongan 3 merupakan jenis psikotropika yang amat luas digunakan dalam ilmu terapi, pengobatan, dan juga pengetahuan serta memiliki potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya fenobarbital dan phenyltrazepam. Psikotropika golongan 4 merupakan jenis psikotropika yang sangat luas digunakan dalam ilmu pengobatan, pengetahuan, dan terapi serta memiliki potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya diazepam, clobazam, clonazepam, chlordiazepoxiate, dan nitrazepam. Nah, jenis nafza yang ketiga adalah zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat-zat atau obat-obatan yang bukan termasuk narkotika ataupun psikotropika yang merupakan inhalasi apabila digunakan dapat menyebabkan ketergantungan seperti mengkonsumsi lem, minuman alkohol, dan tinak. Nah, minuman alkohol ini terbagi menjadi 3 golongan berdasarkan kadar etanolnya. Golongan A yaitu dengan kadar etanol 1-5%, contohnya bir. Golongan B dengan kadar etanol 5-20%, contohnya anggur kolesom. Golongan C dengan kadar etanol 20%-55%, contohnya arak. Nah, ada beberapa faktor dan penyebab yang dapat menyebabkan seseorang ingin mengkonsumsi nafza. Yang pertama ada faktor lingkungan. Kadang seseorang ingin mengkonsumsi nafza dikarenakan faktor lingkungan seperti teman-teman, yaitu bergaul dengan teman yang mengkonsumsi nafza, sehingga kita pun ikut tergiur ingin mengkonsumsi nafza akibat diajak oleh teman tersebut, ataupun tidak diajak tapi kita kayak memiliki rasa ingin mencoba dan akhirnya ketagihan. Faktor keluarga itu antaranya seperti orang tua yang kurang memberi kasih sayang kepada anaknya, acuh terhadap anak, tidak memperhatikan anaknya. Nah, kalau faktor sekolah itu seperti sekolah yang sangat dekat dengan tempat-tempat yang tidak baik seperti tempat diskotik,
tempat-tempat orang menjual nafsa, sehingga kadang anak-anak sekolah itu sering bolos hanya ingin pergi ke sana gitu. Nah, untuk orang-orang yang mengkonsumsi nafsa ini ada cara agar mereka bisa berubah. Di antaranya itu dimasukkan ke pusat rehabilitas dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.